Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada tayangan video kali ini Majelis Zikir Tawasau Masjidta akan menyajikan pengajaran tentang baiat kepada seorang imam atau pemimpin. Semoga pengajaran ini dapat memberikan pencerahan untuk Anda. Saudaraku, bersumpah setia seorang murid atau salik kepada seorang imam atau berbaiat atas segala kebajikan yang telah diberikan kepadanya dalam menempuh perjalanan pada jalan yang diridhoi Allah, sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Adakah alasan yang sangat kuat bahwa berbaiat sangat disukai Allah? Adalah Dia Allah yang telah mempertegas akan cintanya kepada seorang imam yang dapat menunjuki ke jalan yang lurus. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang sangat dicintai Allah. Mereka terpilih atas kehendaknya. Mereka adalah para imam umat manusia yang mendapat petunjuk dan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Perhatikan ayat di atas, bagaimana Allah telah berfirman kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada segenap umat manusia bahwa Allah telah memberi perintah untuk mengikuti dirinya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya berharap memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang dapat dibantah bahwa pada pribadi beliau terdapat keluasan ilmu Allah. Kepadanya Rasulullah SAW, semua kaum yang mengimani beliau harus mengikuti. Allah senantiasa mengulang kembali perintah untuk ketaatan kepadanya dan Rasul-Nya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 64. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa kehadiran Rasulullah SAW merupakan karunia yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Imran ayat 194. Melalui beliaulah Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada mereka, menyucikan mereka, mengajarkan Al-Hikmah, dan mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Patutkah
orang yang telah mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak menaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya pasti tidak patut dan tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jika beriman kepada Allah, maka tak dapat mengelak, juga harus mengikuti Rasulnya. Bagaimana dengan perintah Allah pada ayat berikut ini? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ul amri minkum. Quran Surah An-Nisa 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ul amri di antara kamu. Siapakah ul amri yang ditunjuk Allah pada ayat tersebut? Sebagaimana Al-Quran telah menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan Al-Quran, menyucikan umatnya, mengajarkan Al-Hikmah, dan mengajarkan apa yang belum diketahui umatnya, maka bagi umatnya yang telah mendapati itu, pastilah mereka orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah sebagaimana yang dikehendakinya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Mereka adalah orang-orang bertakwa. Karena itu seorang imam, pemimpin umat manusia adalah orang yang bertakwa. Allah SWT hendak menunjukkan kekuasaannya atas hadirnya seorang yang diberi petunjuk dari kalangan umat Nabi SAW. Maka uli amri adalah orang yang telah ditunjuk oleh Allah untuk memimpin umat Nabi-Nya SAW sesudah wafat beliau yang telah mencapai derajat atau maqam kepatutan untuk memberi perintah. Pada masa Nabi SAW hidup, Imam Ali karamallahu wajhah adalah seorang sahabat sekaligus menantu dan sepupu beliau. Nabi SAW pernah bersabda, Ana maditatul ilm wa adi babu. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Rasulullah hendak menerangkan bahwa untuk mendapatkan ilmu dari beliau, yang beliau memperolehnya dari Allah Azza wa Jalla, maka harus mendatangi pintunya. Maksudnya adalah, belajarlah ke Ali. Maka sesudah beliau, Rasulullah SAW wafat, Imam Ali karamallahu wajhah berkedudukan sebagai ulul amri. Dari Ali lah banyak sahabat beliau mendapatkan pengajaran apa yang pernah diajarkan Rasulullah SAW kepadanya. Berlalulah masa yang panjang hingga pengajaran itu sampailah di era sekarang ini. Proses penyucian jiwa, pengajaran Al-Quran, pengajaran Al-Hikmah dan pengajaran apa yang belum diketahui umatnya tetap berjalan hingga saat ini. Tidak ada yang berubah kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran, tetap berlaku hingga akhir zaman sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah sebagai Tuhan yang Maha Hidup tetap mencurahkan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki untuk meneruskan agamanya. Adakah hanya karena tidak berada pada satu zaman, pengajaran tersebut menjadi berubah? Al-Quran, Al-Hikmah, dan apa yang belum diketahui umat Nabi SAW kini diajarkan oleh seorang walian mursyidah, imam yang dapat menunjuki. Beliaulah Imam Mahdi yang dinanti-nantikan kehadirannya jauh sebelum hadirnya Imam Muhammad bin Abdullah di akhir zaman. Berbaiat kepada beliau akan menyebabkan turunnya petunjuk Allah kepada dirinya, orang yang berketetapan menjadi muridnya. Perwujudan tunduk dan patuh kepada Allah akan tercermin dari ketaatan kepada seorang imam walian mursyidah. Sulit seseorang yang tanpa melalui pembimbingan beliau akan mendapati ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hadir atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai karunia yang diturunkan Allah kepada orang-orang beriman yang lahir jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.